Halo dan jumpa lagi di video saya. Kali ini saya mau unboxing dan tes sebuah paket. Nah, paket ini adalah paket mic jepit atau mic lavalier merek Fantech. Saya cobain karena kalau Fantech ini terkenal dengan dia punya produk yang harganya murah. Seperti yang ada di video saya ini, saya bahas mouse dari Fantech ya, harganya murah banget. Sekarang saya penasaran dengan mic lavalier dari Fantech. Saya beli cuman harga 45, belum termasuk ongkir. Dan langsung aja kita lihat sama-sama videonya. Oke, ini videonya saya rekam pakai perekam suara dari Sony ya. Karena saya mau bandingin dulu mic dari Fantech dan mic lain yang saya punya dari segi penampakannya. Oke, kita buka dulu, unboxing dulu. Jadi ini mic-nya ya, mic Fantech MV01 lavalier microphone. Nah, ini sudah dipasangnya. Ya, kemasannya pakai kemasan karton ya, rasanya emang agak tipis. Kurang lebih sama dengan kemasan dari mic-mic yang lain ya. Kalau yang Sony ini pasti lebih tebal. Dan ya, ini kemasannya. Di bagian depan ada tulisan Fantech, dan ini ada gambar mic-nya. Dan ini ada tulisan compatible with mobile phone, DSLR kamera, PC, dan camcorder. Apa iya? Karena telepon, kamera, PC, dan camcorder ini kan jacknya berbeda, jack colokannya itu berbeda. Sedangkan ini kalau dilihat di gambarnya, kalau bisa kalian lihat, ini pakai jack atau colokan 3,5 mili TRRS yang mungkin nggak bisa dipakai di DSLR kamera dan PC. Nanti kita akan bahas sedikit. Di sini ada keterangan mereknya atau tipenya MV01 lavalier microphone. Di samping ini ada keterangan importir, keterangan barang, dan di bagian belakang ada kayak spesifikasinya. Microphone sensitivity min 42 plus 3 dB, impedance dan lain sebagainya ada di belakang. Ini aja. Dan ini juga ada tulisan 3,5 mili TRRS microphone jack, ya kan? TRRS microphone jack. Jadi apa bisa dipakai di jack TRS seperti yang ada di colokan Sony voice recorder ini? Ada dua ya. Ini untuk headphone, earphone, dan ini untuk mic-nya. Kalau TRS ini dipisah, sedangkan untuk yang TRRS seperti yang ada di handphone, dia cuma satu lubang untuk input dan output. Oke, kita akan bahas sedikit nanti. Kita coba buka isinya. Di sini ada dapat ini ya, pouch atau dompet. Kemudian ada keterangan-keterangan. Ini kartu garansi, jadi ini ada garansinya, kartu garansi. Dan instruction manual, spesifikasi. Nah, tidak ada keterangan ya, ini gimana cara makainya di PC atau camcorder yang pakai jack TRS. Cuman di ini sedikit menyesatkan karena untuk di handphone pasti bisa, karena handphone itu jack TRRS. DSLR kamera, PC belum tentu, camcorder juga belum tentu, karena biasanya alat-alat ini masih pakai jack TRS. Oke, ini isinya. Sekarang kita coba buka deh dalam mic-nya ini. Ini pouch-nya ya atau dompetnya. Lumayan, 45.000 dapat dompet. Dan ya, ini mic-nya. Bisa dilihat ini jacknya 3,5 mili TRRS, ada 3 garis hitam. Nah, bedanya apa sih TRS sama TRRS? Kalau dari segi ukuran sih sama ya, pakai ukuran 3,5 mili, cuman bedanya ada di ujung jacknya. Bisa dilihat ini, kelihatan nggak ya? Kalau jack TRS seperti yang ada di mic Sony saya ini, dia ada 2 ring. Terserah ya, mau warna hitam atau warna putih sama aja. Kalau bisa lihat di sini ada 2 ring nih. Kalau ini masih TRS. Sedangkan kalau yang Fantech ini TRRS.
Untuk kabelnya, dia kabelnya bukan kabel biasa ya. Kalau ini kabel biasa, ini kayaknya kabel yang masih ada kayak kerut-kerutannya gitu. Dan rasanya memang lebih tebal dan rasanya lebih kuat. Dan juga dia juga ada ini velcro untuk merapikan kabel. Ini panjangnya berapa meter ya? Kalau di keterangannya sih, panjang kabel 3 meter. Di bagian belakang ini ada tulisannya panjang kabel 3 meter. Jadi ini panjangnya 3 meter, lumayan panjang. Kemudian ini dapat jepitannya dari besi ya. Jepitannya dari besi, dan untuk mic-nya sendiri bahannya plastik atau besi nih ya. Penampakannya seperti ini, dan ini bisa dilepas ya. Harusnya bisa dilepas, cuman masih dapat. Dan ya, penampakannya seperti ini. Ini dapat pop filter juga atau busanya. Sekarang kita coba gimana suara yang dihasilkan oleh mic lavalier dari Fantech ini. Pertama kita coba di HP ya, karena dia pakai jack TRRS. Pakai di HP pasti langsung bisa. Oke, langsung kita coba. Untuk HP yang saya gunakan, saya punyanya HP Android dari Nokia. Kalau Android, kalau mau pakai aplikasi tambahan ya, Open Camera. Nanti kita akan coba gimana hasilnya suara yang dihasilkan oleh mic dari Fantech ini, Fantech MV01. Oke, jadi ini penampakan mic-nya ya. Panjang banget kabelnya, kalau dibuka 3 meter. Langsung aja kita pasang ke HP dan kita coba cek gimana suaranya yang dihasilkan oleh mic ini. Nah, saya lepas dulu ini biar nggak bulat-bulat kabelnya. Oke, kita langsung tancapkan. Dan ini mic-nya. Untuk di Android seperti biasa, kita pakai aplikasi tambahan yakni Open Camera. Dan kita setting agar Open Camera ini bisa menangkap suara dari mic eksternal. Dan ini adalah hasil suaranya. Pertama, mic-nya kita pasangkan di baju sini ya. Standar kalau kita bikin video kan ditaruh di sini. Aduh, rapat banget ini. Klipnya agak susah waktu pertama kali dibuka, tapi kalau sudah lumayan. Nah, kira-kira posisinya di sini. Dan ini adalah hasil suaranya. Tes cek 1, 2, 3. Ini adalah tes suara yang dihasilkan oleh mic lavalier dari Fantech MV01. Seperti ini suaranya, dengan posisi mic ada di baju di sebelah sini. Bagaimana suaranya? Tes cek 1, 2, 3. Sekarang kalau misalnya kita dekatkan suaranya seperti ini. Nah, gimana hasilnya? Tes cek 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ya, untuk tahu suaranya kita harus masuk ke proses pengeditan ya. Kita dengarkan suaranya. Tapi sebelumnya saya mau bandingin suara yang dihasilkan oleh mic lavalier dari Fantech ini dengan beberapa mic lainnya. Seperti yang saya punya ini ada mic dari Tafware. Kita akan coba gimana suaranya mic yang dihasilkan oleh Tafware ini. Kemudian kita coba bandingkan dengan mic yang harganya mahal, yaitu dari Sony ICM LV1. Kita bandingkan apakah suaranya berbeda jauh, karena harga mic Sony ini 400.000, sedangkan mic Fantech ini 45 ribuan. Kita akan saksikan sama-sama gimana perbedaannya. Dan ini semua direkam nanti di HP Android. Jadi langsung aja kita coba ya. Oke, sekarang kita mau coba yang merek Fantech. Kita pasang dulu mic-nya di HP seperti biasa. Oke, kita pasang ya di HP. Kita pasang juga ini di baju, kurang lebih jaraknya sama seperti sini. Di sini kita buka aplikasi Open Camera dan langsung kita rekam suaranya. Cek 1, 2, 3. Sekarang saya pakai mic merek Tafware seperti ini. Suaranya untuk harga nggak terlalu beda jauh dengan yang merek Fantech. Seperti ini suaranya. Tes 1, 2, 3. Tes cek 1, 2. Sekarang, dan ini suara kalau mic-nya didekatkan seperti ini. Tes cek 1, 2, 3. Apakah beda banget dengan yang dari Fantech? Suaranya enak yang mana? Tes cek 1, 2, 1, 2, 3.
Oke, yang ketiga kita cobain suara yang dihasilkan oleh mic yang harganya paling mahal di sini, Sony ECM LV1. Ini saya beli harganya 400.000, 400 lebih lah ya. Nah, karena mic ini jacknya masih pakai TRS, jadi kalau mau pakai di HP, nah fokusnya di sini. Kalau mau pakai di HP harus pakai splitter. Splitter itu bentuknya seperti ini. Nah, ini splitter kita pasang dulu di HP, dan mic-nya kita pasang yang di sini yang ada gambar mic. Nah, gambar mic ada di sini. Langsung aja kita coba ya. Pertama kita pasang dulu splitternya. Kemudian kita pasang jack mic di yang ada gambar mic-nya. Oke, sudah. Kemudian sama seperti yang pakai mic yang lain, kita pakai aplikasi Open Camera, dan ini mic-nya kita pasang di sini. Kurang lebih sama ya jaraknya. Seperti ini tampakannya, dan langsung aja kita coba rekam. Tes cek 1 2 3 ya. Kalau yang ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic dari Sony ECM LV1. Posisinya ada di sini. Dan seperti ini suaranya. Tes cek 1 2 3. Sekarang gimana kalau suaranya seperti ini, dekat dengan sumber suara. Tes cek 1 2 3. Dan ya, ini adalah sumber suara, dan ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic dari ECM LV1 merek Sony. Dibandingkan dua mic yang sebelumnya yang harganya murah, apakah bedanya terlalu jauh atau beda kualitas suaranya jauh atau gimana? Ya, kalian komen di bawah. Oke, nanti kita akan coba bahas sedikit ya perbedaan suaranya, apakah yang harganya mahal itu lebih bagus, kemudian apakah yang harganya murah itu karena murah hasilnya kurang bagus. Nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, untuk yang tadi saya mau bicarakan, yakni soal jack atau colokannya, ada dua macam yang umum, yaitu jack TRS dan jack TRRS. Sebenarnya sama sih, ukurannya sama, cuman yang beda itu jenisnya. Bisa dilihat di seperti yang saya sampaikan singkat tadi. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah jack TRRS. Jadi ada 3 bulatan hitam ringnya, paling atas, tengah, dan yang paling bawah jack TRRS. Ini bisa dipakai di jack yang input audio dan input dan output audionya dalam satu lubang, seperti yang ada di handphone, kemudian ada di laptop yang terbaru, yang versi yang versi baru ya, laptop modern kayaknya pakai jack TRRS semua. Nah, ini adalah jack TRRS, bisa langsung dipakai di HP tanpa pakai splitter. Kalau mau pakai di laptop yang baru juga bisa, cuman kalau mau dipakai di jack yang masih TRS seperti yang ada di ini, perekam suara Sony masih pakai jack TRS ya, ada 2, input dan outputnya dipisah. Nggak bisa, kalian harus pakai splitter yang kebalik, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk yang TRS itu yang seperti ini. Nah, bisa dilihat ringnya ada 2, tip ring dan sleeve. Nah, ini biasanya dipakai untuk jack TRS juga, seperti yang ada di Sony voice recorder saya tadi, yang jack output dan inputnya terpisah, biasanya dibedakan dengan warna. Kalau mic biasanya warnanya merah, untuk yang earphone biasanya warnanya hijau. Dan jack TRS ini masih ada di komputer atau motherboard PC yang bagian belakang itu ya, biasanya kan warnanya beda-beda. Kemudian di kamera dan video recorder juga masih pakai jack TRS. Nah, kalau di kemasannya tadi, ini bisa dipakai di mobile phone atau handphone, kemudian DSLR kamera, PC dan camcorder. Dan sepengetahuan saya, kalau DSLR kamera, kemudian PC dan camcorder itu jacknya masih pakai jack TRS. Nah, sedangkan kalau jack TRRS dipakai ke jack TRS untuk yang mic ini, biasanya micnya nggak bisa atau nggak berfungsi. Sekarang kita coba ya, kita akan coba pasang mic TRRS yang dari Fantech ini, kita pasang ke Sony voice recorder di sini bagian mic yang masih pakai jack TRS. Apakah suaranya ketangkap atau enggak? Kita akan coba sama-sama. Oke, kita sudah pasang jack
mic Fantech MV01 ini di Sony Voice Recorder yang pakai jack TRS, apakah bisa? Kalau sepengetahuan saya dan pengalaman saya, mic ini nggak akan bisa berfungsi menangkap suara karena beda di jacknya, beda tipenya, dan suaranya mungkin nggak bisa masuk. Oke, kita langsung aja tes ya. Kita pencet record, tes cek 1 2, tes 1 2 3. Nah, bisa dilihat kan di sini nggak ada keterangan kalau ada suara masuk gitu ya, yang ada apa? Bentar, saya fokuskan dulu. Nah, biasanya kalau ada suara rekaman masuk di bagian atas itu ada kayak gambarnya ya. Kalau ini kan kosong, berarti ini kemungkinan tidak bisa merekam suara. Nah, bisa dilihat kan ini rekaman suara yang tadi pakai mic Fantech MV01 nggak masuk. Ini keadaan saya play, filenya kosong, nggak ada suara masuk. Jadi memang mic Fantech MV01 yang pakai jack TRS nggak bisa dipakai di audio device atau alat atau perangkat yang jacknya masih pakai TRS. Nggak bisa secara langsung ya. Agar bisa dipakai, kalian harus beli splitter, tapi splitternya yang kebalik dari splitter yang bentuknya V itu, seperti ini. Agar jack TRS bisa dipakai di alat yang pakai jack TRS, kalian harus beli splitter, tapi splitternya yang kebalik, seperti ini. Nah, ini adalah splitter yang kebalik ya. Jadi mic-nya nanti ditancapkan di sini yang TRS itu, kemudian nanti kan ada cabang 2 yang ada gambar earphone dan gambar mic. Nah, yang mic ini nanti dimasukkan ke jack TRS seperti yang ada di Sony Voice Recorder, kemudian di PC yang di motherboardnya itu, atau di kamera dan camcorder. Kenapa saya bilang ini splitter yang kebalik? Karena kalau kalian beli splitter biasanya yang seperti ini. Nah, ini kebalikan dari yang ini. Kalau yang ini, kalau kalian punya headphone atau earphone yang model lama yang ada 2 kabel yang biasanya warna pink dan warna hijau, kalau biasanya ini di headphone untuk PC yang lama ya. Kalau kalian mau pakai di HP misalnya, kalian masukkan jacknya untuk yang mic di sini, kemudian yang untuk earphone di sini, ini input ini output, kemudian baru kalian masukkan ke HP. Nah, kan kebalikannya dari ini. Jadi kalau mau pakai mic dari Fantech MV01 ke jack TRS, kalian harus beli yang ini. Oke, sekarang kita coba rekam pakai mic Fantech MV01, direkam pakai Sony Voice Recorder yang masih pakai jack TRS, pakai bantuan splitter kebalik ini. Oke, langsung aja kita coba. Ini saya matikan, dan suaranya direkam lewat kamera. Sekarang kita coba pasang pakai splitter, bantuan splitter ini. Pertama, ini jack mic-nya Fantech kita masukkan di sini. Nah, kemudian nah ini ada gambarnya, ada 2 ya, gambar earphone dan mic, jangan sampai keliru. Yang mic ini baru kita masukkan ke voice recorder. Kita pasang. Oke. Kemudian kita coba. Kita pencet. Oke, kita rekam ya. Tes cek salah. Ini kan ada. Nah, kalau ada suara masuk nanti ada barnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini suaranya masuk ke alat ini, Sony Voice Recorder. Jadi kalau mau pakai mic Fantech MV01 di alat seperti Sony Voice Recorder, di PC atau camcorder, kalian beli alat tambahan lagi splitter ini. Dan sayangnya di paket pembelian mic Fantech MV01 ini tidak disertakan, kalian beli lagi. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau kalian mau pakai mic ini langsung di HP bisa, langsung di laptop yang baru, keluaran baru bisa. Cuman kalau kalian mau pakai di Sony Voice Recorder atau di PC atau di kamera, kalian butuh alat lagi. Dan seperti ini suaranya. Tes cek 1 2 3. Apakah suaranya bagus? Tes cek 1 2 3.
Oke, ini adalah sedikit keterangan tentang bagaimana cara pakai mic Phanteks MV01. Dan untuk kualitas suaranya akan saya bahas sebentar lagi. Saya akan coba dengerin di PC di waktu editing, dan kita akan coba bahas mana suaranya yang lebih enak. Oke, tes cek 1, 2, 3. Ya, ini sudah sampai di bagian terakhir, bagian kesimpulan, dan menurut saya produk ini untuk harga 45 ribuan cukup bagus ya. Suara yang dihasilkan keras dan jelas. Kemudian minim noise, nggak seperti produk saya yang pernah saya coba Tafware Q10. Mungkin karena dia produk lama jadi ada kayak suara kemeresek masuk. Tapi untuk yang Phanteks MV01 ini suaranya enak, suaranya terdengar jelas dan bersih. Cuman kalau dibandingkan dengan mic saya yang merek Sony, terdengar perbedaannya ya. Kalau mic Sony suaranya lebih renyah, lebih bersih gitu. Kalau ini suaranya standar tapi bagus. Kemudian yang saya suka lagi adalah build quality-nya ya. Dia bahannya juga nggak yang terlihat murah. Kabelnya juga saya suka karena ada kayak kayak ada kerut-kerutannya, itu nggak seperti mic lain yang kabelnya polos biasa. Dan juga dia sudah dapat pouch, jadi kalau mau nyimpen atau bawa kemana-mana jadi lebih praktis. Kemudian untuk yang saya netral, dalam hal ini bukan saya suka atau nggak suka, yakni kabelnya kalau menurut saya ini lumayan panjang. Bisa jadi kalian butuh kabel panjang ini, bisa jadi kalian mungkin agak ribet. Kalau saya secara personal saya lebih suka kabel yang pendek, 1 atau 1,5 meter sudah cukup. Kalau yang ini 3 meter agak ribet kalau misalnya kita mau ngerapin seperti yang sekarang ini. Saya harus lipat beberapa sambungannya, nggak saya buka semua. Dan ya mungkin kalau kalian suka kabel panjang kalian bisa atur posisi agak jauh. Cuman kalau buat saya nggak terlalu suka kabel yang terlalu panjang. Kemudian seperti yang ada di kemasannya ini sedikit menyesatkan ya, karena di sini ada tulisannya untuk mobile phone, handphone, smartphone. Sudah bisa seperti yang sekarang saya rekam pakai HP saya. Kemudian untuk DSLR, PC, dan camcorder, ini kalian lihat dulu colokan yang ada di kamera, PC, dan camcorder kalian. Kalau kalian colokannya masih terpisah atau ada warnanya seperti warna merah, kemungkinan besar dia masih pakai jack TRS, dan mic ini pakai kabel TRRS, jadi tidak bisa dipakai. Kalau mau pakai mic ini di jack TRS, kalian beli lagi splitter yang kebalik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau sudah pakai itu baru bisa dipakai. Dan sayangnya splitter tadi tidak disertakan di paket pembelian mic Phanteks MV01 ini. Jadi kesimpulannya produk ini recommended buat kalian yang cari mic eksternal, mic lavalier dengan suara yang bagus, harga yang murah, 45, dapat barang bermerek dan bergaransi, itu sudah worth it banget. Suara yang dihasilkan bisa kalian dengar sendiri, suaranya bagus, terdengar jelas. Dan kalau menurut saya sih lebih bagus daripada merek-merek yang kurang jelas itu ya, yang harganya mulai 5.000 sampai mungkin 50.000 tapi mereknya nggak jelas. Mending pakai Phanteks MV01 ini. Dia sudah TRRS, mau dipakai di HP langsung, nggak pakai splitter. Dan untuk dipakai di kamera, camcorder, dan PC, lihat dulu colokannya. Kalau colokannya masih TRS, kalian beli splitter lagi. Kalau colokannya sudah TRRS, langsung bisa dipakai. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Dimana kalau beli, akan saya tulis linknya di deskripsi. Baik beli Phanteks MV01 ini dan juga mungkin splitternya akan saya tulis linknya di bawah. Oke, terima kasih.